Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas dampak akuisisi Pinehill terhadap masa depan dari Indofood CBP, di mana beritanya juga sudah ramai dibicarakan sejak beberapa hari terakhir ini ya. Nah, jadi kita langsung saja. Pertama-tama kita memperoleh informasi tentang akuisisi Pinehill ini itu dari idx.co.id. Jadi Anda buka idx.co.id di sini, nanti Anda ketemu di bagian berita, lalu di bawahnya ini ada pengumuman. Nah, di sini Anda ketik kata kuncinya itu ICBP, lalu Anda klik cari. Nah, ini dia. Laporan informasi dan fakta material penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat. Kata-kata bersyarat di sini penting untuk diperhatikan dan nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Anda nanti buka dua file ini ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Jadi per tanggal 22 Mei 2020, itu Indofood dia mengumumkan kepada khalayak melalui website BEI ya, bahwa dia akan mengakuisisi Pinehill Company Limited ya, dan ini penjelasannya cukup panjang dan kita sudah menyimpulkannya di sini. Nah, jadi ini poin-poin intinya ya, key points. Nomor 1, ICBP itu akan mengakuisisi Pinehill Company Limited yang merupakan pemilik dari beberapa perusahaan produsen mie instan merek Indomie di Arab Saudi, Nigeria, Mesir, Turki, Serbia, Ghana, Maroko, dan Kenya, dan negara-negara di sekitarnya dengan total penduduk sekitar 885 juta jiwa. Sebagai perbandingan, penduduk Indonesia sendiri itu hanya 270 juta jiwa. Jadi kalau kita lihat dari laporan pengumuman yang tadi diberikan, Pinehill ini ukuran perusahaannya lebih kecil daripada ICBP, tapi meski demikian pangsa pasarnya justru jauh lebih besar, sekitar 4 kali lebih besar. Lalu nomor 2, saat ini tingkat konsumsi per kapita mie instan di negara-negara di atas itu kurang dari 1/4 konsumsi mie instan di Indonesia. Jadi ibaratnya kalau orang Indonesia makan Indomie dalam sebulan 4 bungkus, maka orang-orang di Arab Saudi, Nigeria, dan seterusnya itu hanya makan 1 bungkus saja. Jadi potensinya sangat besar. Kemudian mie instan Indomie juga memiliki keunggulan karena bersertifikat halal. Kalau Anda perhatikan lagi negara-negara yang disebutkan di sini, ada Arab Saudi, Nigeria, Mesir, Turki, dan seterusnya, itu adalah negara mayoritas Muslim. Jadi Indomie memiliki keunggulan karena dia halal seperti itu dibanding mie instan atau produk makanan lain yang mungkin tidak halal. Ya. Selanjutnya, harga akuisisinya itu 3 miliar dolar. Ini sangat besar, setara dengan 45 triliun dengan asumsi kurs 15.000 per dolar. Namun 650 juta diantaranya itu baru akan dibayar kemudian, pada tanggal 30 April 2022, jadi sekitar 2 tahun dari sekarang. Ya, jadi yang sebenarnya dibayarkan itu hanya 2,35 miliar, sisanya menunggu. Menunggu apa? Nah ini, harga di atas yang 3 miliar itu mencerminkan price to earning ratio 23 kali berdasarkan asumsi yang dijamin. Jadi asumsinya ini dijamin. Tadi ingat bahwa di pengumumannya adalah jual beli saham bersyarat. Jadi syaratnya itu adalah jaminan ya. Asumsi yang dijamin bahwa laba Pinehill untuk tahun 2020 dan 2021 tercatat masing-masing setidaknya 128,5 juta dolar. Maka jika Pinehill gagal mencetak laba 128 juta dolar itu tadi, maka harga akuisisinya akan disesuaikan. Dan sisa yang 650 juta tadi mungkin tidak perlu dibayarkan. Pinehill sendiri pada tahun 2018 dan 2019 mencetak laba masing-masing 55,1 juta dolar dan 77,6 juta dolar, sehingga target laba yang 128,5 juta dolar tadi terbilang realistis untuk tahun 2020 karena ini labanya sedang dalam tren naik ya. Tapi sekali lagi, jika Pinehill gagal mencetak laba berikut, maka harganya yang 3 miliar ini juga akan disesuaikan, akan diturunkan. Karena patokannya adalah yang per 23 kali ini ya.
Lanjut. Nah, sekarang kita analisanya. Kalau tadi kan fakta-faktanya, sekarang kita analisanya. Nomor 1, ICBP itu akan membayar 2,35 miliar. Ingat bahwa meskipun harganya 3 miliar ya, tapi 650 juta dolar itu baru akan dibayar belakangan. Jadi untuk saat ini yang akan dibayar itu 2,35 miliar. Ini menggunakan kas 300 juta dan selebihnya 2 miliar itu menggunakan utang. Tapi belum ada informasi utang ke siapa. Nah, lalu nomor 2, Pine Hill dimiliki dan dikendalikan oleh Anthony Salim, oleh Bapak Anthony Salim, yang juga merupakan merupakan pemilik dari ICBP itu sendiri dan juga pemilik dari Indofood. Sehingga kesimpulannya ya, dan ini kesimpulannya berbeda dengan banyak kesimpulan yang mungkin Anda baca di berita atau di analisa bahwa mungkin ini Pak Anthony Salim ini cuma mindahin duit dari kantong kanan kantong kiri, ngambil keuntungan dari ICBP. Enggak, bukan begitu. Tapi sebenarnya seperti ini. Grup Salim itu sedang butuh dana besar untuk mengembangkan Indomie ya di pasar luar negeri yang memang masih dalam tahap startup. Ingat sekali lagi bahwa di sini ya tadi sudah disampaikan bahwa Indomie yang di Arab Saudi, Nigeria dan Mesir ini masih baru dibangun, masih baru dimulai dan potensinya juga masih sangat besar karena konsumsi mie instan di sana itu masih sangat kecil dibanding Indonesia. Jadi ini masih butuh dana besar untuk dikembangkan lebih lanjut, untuk bikin pabrik, untuk memperluas pemasaran, dan seterusnya. Dan untuk ekspansi tersebut tentu saja Grup Salim membutuhkan dana. Dan dana ya biasanya dari bank. Tapi sepertinya bank tidak mau kasih pinjaman karena menganggap risikonya tinggi. Karena biar bagaimanapun di Arab Saudi, di Nigeria dan Mesir ya, yaitu tidak seperti di Indonesia, di mana Indomie di Indonesia itu sudah sangat mapan. Indomie di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1982 dan sampai hari ini masih merupakan market leader dengan pangsa pasar sekitar 70% lebih di Indonesia. Sehingga yang disuruh cari pinjaman itu ICBP. Kalau Pine Hill itu sendiri yang cari pinjaman kemungkinan nggak akan dikasih, nggak akan dapat. Jadi yang disuruh cari pinjaman itu ICBP dengan juga jaminan aset-aset milik ICBP. Nah, namun sebagai gantinya ya ICBP akan memegang seluruh unit usaha di Arab Saudi dan kakak-kakak itu tadi. Jadi Pine Hill mencari pinjaman melalui ICBP dan Pine Hill itu sendiri kemudian dipegang oleh ICBP. Jadi seperti itu. Lalu terkait harga akuisisinya. Yang kita lihat sebenarnya bukan angka 3 miliarnya. Tapi pernya ini, price to earning ratio, ini terbilang 23 kali, ini terbilang wajar. Di mana-mana kalau Anda perhatikan, kalau Anda beli saham perusahaan consumer good di Bursa Efek Indonesia, memang rata-rata pernya itu ya sekitar 20 kali atau bahkan 25 kali. Kurang dari itu murah. Tapi kalau misalnya sekitar 20 kali, itu masih wajar. Memang tidak murah, tapi juga tidak mahal, melainkan lebih ke wajar. Mengingat prospek ya, prospeknya tentu saja sangat bagus karena potensi pasarnya sangat luas. Ingat penduduknya di Mesir dan seterusnya itu sangat besar dibanding di Indonesia ya. Kemudian merek Indomie juga sudah memiliki power of brand. Jauh sebelum hari ini memang di Nigeria sendiri juga ada berita katanya Indomie di sana itu sudah merupakan makanan pokok, kebutuhan makanan pokok. Ya. Plus adanya jaminan bahwa kalau Pine Hill gagal mencetak target laba yang mana itu tadi? Yang 128,5 juta dolar pada tahun 2020 ini ya, maka harganya itu akan diturunkan. Sisa pembayaran yang 650 juta tadi itu akan tidak jadi dibayarkan. Jadi pokoknya PR-nya harus 23 kali maksimal. Maksimal harus 23 kali, nggak boleh lebih tinggi lagi dari itu. Jadi kalau Pine Hill gagal, maka harganya turun, tidak lagi 3 miliar dolar tapi kurang dari itu. Meski demikian, ya, kalaupun katakanlah kita anggap ICBP membayar 2,35 miliar dolar, maka utang ICBP akan membengkak, ya, karena ingat itu tadi 2 miliarnya itu adalah dari utang, ya. ICBP akan membengkak. Debt to equity rasionya akan naik, tapi laba ICBP juga akan naik setelah laba Pine Hill dikonsolidasikan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akumulasi saldo laba ICBP akan membuat ekuitasnya naik lebih tinggi lagi dan debt to equity rasionya akan kembali turun. Nah,
Dalam hal ini kita bisa melihat contoh kinerja ICBP di tahun 2010. 10 tahun yang lalu ya. Ini untuk membaca prospek ICBP dalam 10 tahun ke depan. Nah, kebetulan saya sudah punya dokumennya. Ini adalah dokumen IPO ICBP ketika dia listing sahamnya mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 7 Oktober 2010. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebelum IPO, ekuitas ICBP 1,6 triliun, utangnya 8,6 triliun. Jomplang sekali. Jadi utang ICBP sebelum IPO gede banget. Dan harga IPO-nya itu 2.700. Itu sangat mahal. Jadi waktu itu harga IPO-nya itu 5.395 ya. Tapi dia kemudian sekitar tahun 2017 kalau nggak salah ICBP itu stock split dengan rasio 1:2. Jadi harga 5.300 ini atau 5.400 ini setara dengan 2.700 ya, dibulatkan 2.700 rupiah. Nah, dan waktu itu memang IPO-nya luar biasa, dia dapat dana segar itu sampai 6,3 triliun, besar sekali, 6,3 triliun, dan ini valuasinya juga sangat mahal sebenarnya dia waktu itu sangat mahal. Jadi udah perusahaannya utangnya gede ya, harga IPO-nya juga mahal, sangat mahal. Namun setelah IPO, ICBP modalnya bertambah 6,3 triliun. Ekuitasnya naik menjadi 7,9 triliun dan utangnya turun karena sebagian besar dana hasil IPO-nya itu untuk bayar utang. Nah, 10 tahun kemudian alias hari ini ya, kuartal 1 2020 kita lihat ini adalah laporan keuangan ICBP untuk kuartal 1. Ya, ini tanggal 31 Maret 2020. Sekarang kita lihat. Ekuitasnya berapa? 27,2 triliun. Laba bersihnya berapa? Untuk kuartal 1 itu 2,1 triliun, sehingga kalau disetahunkan kita asumsinya ya. Mohon maaf, kita lihat dari posisi utangnya dulu. Nah, ekuitasnya itu 27 triliun. Jadi sudah meningkat sangat signifikan dibanding 10 tahun yang lalu yang hanya 7,9 triliun dan utangnya juga naik ya, tapi kenaikannya tidak setinggi ekuitasnya. Jadi hanya 13,3 triliun sehingga sekarang DER-nya jadi bagus. Nah, pada tahun 2010 lalu ya laba ICBP ya itu hanya 1,4 triliun. Ya, jadi di sini nih. Di sini laba ICBP untuk satu kuartal itu 368 miliar rupiah dikali 4 menjadi 1,4 triliun ya. Tapi laba ICBP di tahun 2020 ini kita bisa lihat di sini untuk kuartal satunya itu 2 triliun. Disetahunkan dikali 4 menjadi sekitar 8 triliun. Tapi dari laba yang cukup tinggi ini ada penghasilan operasi lain ya yang berasal dari keuntungan kurs atau apa senilai 667. Jadi kalau ini angkanya kita anggap tidak ada, ini disesuaikan, maka konservatifnya adalah enggak 8 triliun ya, tapi untuk tahun 2020 ini sekitar 6-7 triliun di luar laba bersih dari Pine Hill. Nah, jadi dalam 10 tahun ini ya peningkatannya juga luar biasa. 2010 labanya 1,4 triliun, tahun ini labanya sekitar 6 sampai 7 triliun seperti itu. Jadi ICBP punya track record yang sangat baik. Jadi kesimpulannya ya, nomor 1, dengan mempertimbangkan prospek potensi pasar yang 3-4 kali lebih luas. Ingat tadi di awal disampaikan bahwa penduduk Mesir dan seterusnya di total itu 800 juta jiwa sekian, jauh lebih besar daripada Indonesia. Plus adanya jaminan, kalau misalnya Pine Hill labanya enggak segitu, maka harga akuisisinya boleh diturunkan. Seperti itu, ada jaminan seperti itu. Maka harga akuisisinya adalah wajar. Tidak murah, tapi juga tidak mahal. Memang segitu. Price earning ratio untuk perusahaan consumer good yang sangat bagus itu memang sekitar 20-25 kali. Nah, jadi ICBP pada akhirnya akan diuntungkan dari transaksi ini meski memang buahnya baru akan bisa dipetik beberapa tahun dari sekarang. Jadi maksud saya adalah untuk saat ini ya ICBP ya dia utangnya akan meningkat ya. Dia utangnya akan meningkat signifikan. Kemudian labanya dia juga hanya naik sedikit karena Pine Hill-nya labanya belum naik terlalu besar. Tapi di masa yang akan datang ya, mohon maaf ini dihapus dulu. Nah,
Tapi di masa yang akan datang terdapat dua skenario. Skenario satu, Pine Hill karena dia memperoleh suntikan modal dari ICBP. Ingat bahwa memang Pine Hill ini dia dibeli oleh ICBP ya, menggunakan utang yang diambil oleh ICBP. Tapi Pine Hill ini berarti kan menjadi statusnya anak usahanya ICBP ya. Jadi kalau Pine Hill membukukan lonjakan laba, maka laba ICBP juga akan meningkat signifikan sebagai perusahaan skala internasional. Jadi dia nggak hanya lagi di Indonesia, tapi juga di Timur Tengah, Afrika, bahkan sebagian Eropa. Dan sahamnya akan jalan lagi. Tapi ada juga skenario kedua. Ternyata orang luar negeri itu nggak doyan Indomie. Pine Hill gagal, maka kinerja Pine Hill justru akan membebani kinerja ICBP secara keseluruhan dan sahamnya nggak pernah naik lagi. Meski demikian, saya kira ini kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi terkait pergerakan sahamnya ya, nah ini valuasi ICBP sejak awal memang tidak murah. Pada harga 8.000, 9.000 itu PBV-nya sekitar 4-5 kali. Dan untuk saat ini terdapat ketidakpastian apakah Pine Hill akan bisa menghasilkan keuntungan yang diharapkan atau tidak. Yaitu tadi ya, jadi ada dua skenario. Skenario pertama bagus, tapi skenario kedua nggak bagus. Meskipun saya lebih condong dengan skenario pertama. Karena kalau Anda lihat lagi video-video di YouTube dan seterusnya, itu banyak bilang bahwa orang luar negeri itu juga suka dengan Indomie. Jadi nggak cuma orang Indonesia, Indomie itu sangat enak. Apalagi di negara-negara Muslim yang membutuhkan sertifikat halal itu tadi ya. Jadi sebenarnya peluangnya cukup bagus, tapi ya masih untuk saat ini masih tidak pasti gitu. Apakah bisa Pine Hill bisa untung atau tidak. Sehingga kemungkinan sahamnya akan turun hingga ke level tertentu, dan level tertentu ini bisa berapa saja, lalu bergerak mendatar di situ, lalu baru pergerakan selanjutnya akan mengikuti perkembangan kinerja perusahaan. Sehingga jika kalau memang ini tadi ya, kalau Pine Hill cuan, maka sahamnya akan jalan. Tapi kalau enggak, ya berarti sahamnya enggak akan naik lagi gitu, seperti itu. Jadi terkait hal ini ya kita bisa lihat contoh pergerakan ICBP pada tahun 2010 dan 2011 lalu. Ingat bahwa ICBP itu baru IPO Oktober 2010 ya. Waktu itu harga sahamnya di 2.900 sekian. Tapi karena waktu itu memang orang juga semua sepakat bahwa ICBP mahal, belum tentu dia dengan IPO ini kinerjanya bakal naik dan seterusnya, maka sahamnya dia turun. Turun. Mentoknya waktu itu ternyata di 2.100. Setelah itu dia naik lagi, tapi ya masih tertahan lah di sekitar 2.700-an seperti ini. Jadi bisa dibilang bahwa setelah IPO-nya antara tahun 2011 sampai sekitar awal 2012 itu bergerak sideways, bolak-balik aja di 2.600, 2.700 dan seterusnya. Barulah memasuki 2012 setelah laba ICBP naik signifikan pada kuartal 1, sahamnya juga ikut terbang dan sampai hari ini ya. Sampai hari ini dia sudah di 9.000 sekian ya, sebelum kemudian turun lagi. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, jika Anda pegang sahamnya, maka jual dulu, minimal sebagian. Kemudian tunggu perkembangannya paling cepat hingga 1 tahun dari sekarang. Karena ingat, seperti kemarin waktu ICBP IPO tahun 2010 ya, sahamnya itu turun dulu, lalu baru naik lagi pada awal 2012. Jadi agak lama jedanya, sekitar 2 tahunan seperti itu. Saya masih optimis bahwa ICBP akan untung besar dari Pine Hill ini, tapi sekali lagi buahnya baru akan bisa dipetik nggak beberapa sih, 1 atau 2 tahun dari sekarang gitu. Jadi nggak dalam waktu dekat ini seperti itu. Jadi sahamnya dalam waktu dekat ini kalau nanti transaksinya direalisasikan kemungkinan akan turun sampai level tertentu, mungkin 6.000, mungkin 7.000, kita nggak tahu. Habis itu dia akan diam di situ. Nah, dan kalau misalnya Anda belum masuk ya dan nggak mau spekulasi jangka pendek ya, spekulasi jangka pendek ini kan maksudnya begini ya. Kalau misalnya ini turunnya auto reject terus kan nggak bakal juga dia auto reject tiap hari. Biasanya ada aja hari-hari tertentu di mana dia naik, rebound seperti itu. Tapi itu spekulasi, itu kita nggak tahu. Kalau kita mau lebih amannya, tetap kita juga harus tunggu perkembangannya 1 tahun dari sekarang. Meski demikian, saya termasuk yang optimis bahwa terkait akuisisi Pine Hill ini, skenarionya itu akan terjadi yang skenario nomor 1. Jadi dia tidak akan gagal, dia akan untung besar ya, prospeknya juga sangat bagus dan harga akuisisinya juga wajar ya. Tapi itu baru akan kelihatan hasilnya sekitar 1-2 tahun dari sekarang.
Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau Anda punya analisa tersendiri, kalau Anda punya saran tersendiri tentang bagaimana sebaiknya kita kita investor terhadap ICBP ini, maka Anda bisa menulis melalui kolom komentar di bawah ini, ya. Dan untuk jadwal seminar, artikel edukasi, rekomendasi saham dan lain-lain, Anda bisa menghubungi www.teguhhidayat.com atau Instagram tghidayat ya. Dan untuk informasi produk-produk yang kami tawarkan juga ada nomor telepon berikut yang bisa Anda hubungi. Seperti itu. Ini juga bisa WhatsApp. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.